Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, resmi tinggalkan Palermo FC. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara soal perekrutan Simon Tahamata. Media Cina bocorkan dua kelemahan negaranya sebelum jumpa Timnas Indonesia. Imran Nahumaruri yakin Yakob dan Yance Sayuri siap bela Timnas Indonesia tanpa cedera. Sempat terlibat kasus pelecehan seksual. Pemain Jepang minta maaf jelang lawan Timnas Indonesia. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, resmi tinggalkan Palermo FC. Emil musim ini bermain dalam 14 pertandingan dan sukses membawa timnya 3 laga tanda kebobolan. Ini jadi statistik yang cukup baik karena dia datang di tengah kompetisi dan langsung mendapatkan posisi reguler. Kiper Timnas Indonesia ini akan kembali ke Como 1907 karena masa peminjamannya sudah selesai. Emil Audero menyadari bahwa kebersamaan bersama Palermo cukup singkat. Namun, dia sudah sukses membawa timnya berada di posisi ke-8 klasemen sementara. Hal tersebut cukup positif dan dia meninggalkan Palermo dengan kesan baik. Terima kasih Palermo terlepas dari hasil akhirnya, tulis Emil Audero. Pemain berusia 28 tahun ini melanjutkan, klub yang bermarkas di Comunale Renzo Barbera La Favorita sudah menerimanya dengan cukup baik. Sejak tiba, mereka memberikan sambutan yang sangat positif. Selain itu, dia cukup menikmati masa peminjaman ini dan berusaha memberikan kontribusi di tim. Dia cukup beruntung karena bisa cepat beradaptasi dan akhirnya memberikan penampilan terbaiknya. Bulan-bulan yang intens yang telah memperkaya pengalaman pribadi dan profesional saya. Di mana saya cukup beruntung untuk mengenal beberapa orang yang berhati hangat. Membuat segalanya menjadi lebih mudah. Sungguh menyenangkan, selamat tinggal, tutupnya. Sementara itu, Emil tidak butuh waktu lama untuk segera terbang ke tanah air. Dia akan segera bergabung ke pemusatan latihan yang akan dimulai pada 26 Mei nanti. Peluang debutnya juga semakin terbuka karena Marten Paes dipastikan absen saat melawan Cina. Ini jadi momen penting karena pada pemanggilan Maret lalu dia tidak mendapatkan tempat. Tentunya, sang pemain akan memberikan segalanya karena skuad Garuda butuh poin maksimal untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Dengan modal sebagai pemain reguler yang cukup bugar, tentu Patrick Kluivert dengan mudah akan memasangnya di laga terdekat. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara soal perekrutan Simon Tahamata. Sedikit informasi soal Simon Tahamata. Simon Tahamata merupakan mantan pesepak bola profesional yang lahir di Vout, Belanda. Pria yang punya darah Maluku itu tercatat pernah memperkuat klub besar asal Belanda. Salah satunya adalah Ajax Amsterdam. Simon Tahamata berseragam Ajax Amsterdam dari tahun 1976 hingga 1980. Pria kelahiran tahun 1956 itu juga pernah memperkuat timnas Belanda dari periode 1979 hingga 1806. Setelah pensiun, Simon melanjutkan karier sebagai pelatih. Dalam hal ini, Simon lebih banyak menghabiskan waktunya melatih tim akademi. Terakhir, Simon menjabat sebagai pelatih tim akademi Ajax Amsterdam dari tahun 2014 hingga 2024. Sementara itu, tugas Simon selaku Kepala Pemandu Bakat Sepak Bola Nasional adalah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri atau di luar negeri. Simon nantinya bekerja bersama Patrick Kluivert, Gerald van den Burg hingga Nova Arianto. Dalam perannya sebagai Kepala Pemandu Bakat, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Dia akan bekerja sama erat dengan pelatih Patrick Kluivert, Gerald van den Burg, Nova Arianto, dan lain-lainnya untuk memastikan keberlanjutan, kualitas serta perkembangan timnas dan sepak bola Indonesia. Tulis PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyambut kedatangan Simon dengan sangat antusias. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu berharap Simon bisa membantu mencari pemain berkualitas untuk timnas Indonesia.
Kami sangat antusias menyambut Simon Tahamata dalam keluarga besar PSSI. Pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan kami menuju panggung dunia, kata Erick Thohir. Kata Simon Tahamata usai resmi bergabung dengan Timnas Indonesia, singgung nama Patrick Kluivert. Kabar ini sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang diketahui, nama Simon Tahamata sebelumnya memang sempat dikatikan bakal direkrut PSSI. Kabar tersebut awalnya datang dari salah satu media Belanda, Voetbal Primeur. Voetbal Primeur menjelaskan bahwa Simon Tahamata nantinya akan bertugas dan bekerja sama dengan Patrick Kluivert, Denny Lanzaat, serta Alex Pastoor. Simon Tahamata merupakan salah satu legenda Ajax Amsterdam. Pria yang kini berusia 68 tahun itu tercatat pernah membela Ajax Amsterdam pada tahun 1976 sampai 1980. Tahamata juga pernah menjabat sebagai pelatih Akademi Ajax Amsterdam pada selang 2004 sampai 2014. Mantan pemain Ajax Amsterdam dan Timnas Belanda itu akan menjadi kepala bidang pemandu bakal calon pemain Timnas Indonesia. Dia akan bekerja sama dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat serta Alex Pastoor sebagai asistennya. Tulis Voetbal Primeur, dia memilih Indonesia karena dianggap sebagai legenda sejati karena latar belakangnya. PSSI telah melakukan banyak upaya untuk mendatangkannya, tulis Voetbal Primeur. Perlu diketahui, tugas Simon selaku kepala pemandu bakat sepak bola nasional adalah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri atau di luar negeri. Simon nantinya bekerja bersama Patrick Kluivert, Gerald van den Voort, hingga Nova Arianto. Dalam perannya sebagai kepala pemandu bakat, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Dia akan bekerja sama erat dengan pelatih Patrick Kluivert, Gerald van den Voort, Nova Arianto, dan lain-lainnya untuk memastikan keberlanjutan, kualitas serta perkembangan timnas dan sepak bola Indonesia. Tulis PSSI. Sementara itu, Simon merasa bersyukur telah mendapat kepercayaan dari PSSI. Pria berusia 68 tahun itu lalu mengaku tak sabar untuk segera bekerja bersama pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan staf pelatih lainnya. Pertama, terima kasih atas semua pesan yang baik yang saya terima. Saya menantikan bekerja bersama Coach Patrick Kluivert dan staf teknis lainnya di Indonesia, kata Simon Tahamata. Media Cina bocorkan dua kelemahan negaranya sebelum jumpa Timnas Indonesia. Cina dilaporkan meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda. Salah satu celah pertama ada di sektor bek kanan. Dalam daftar ini, Branko Ivankovic hanya membawa Yang Zhexiang selaku bek kanan murni. Kondisi tersebut jelas beresiko bagi Cina. Pasalnya, Cina butuh untuk sapu bersih kemenangan untuk menjaga mimpi ke Piala Dunia 2026. Selain itu, tim tamu masih memiliki pemain lain yang bisa dipaksakan tampil di situ. Ada dua pemain yang bisa main di posisi tersebut, yaitu Hu Hetao dan Wang Shangyuang. Kelemahan paling krusial terjadi di lini tengah. Cina disebut-sebut tidak memiliki gelandang yang mampu memberikan operan-operan akurat. Kehadiran mereka jelas dibutuhkan Cina untuk membangun serangan dengan baik. Sayangnya, beberapa pemain yang bisa memainkan peran tersebut tidak dipanggil oleh Branko Ivankovic. Li Yuanyi tidak masuk ke skuad kali ini. Selain Li Yuanyi, ada juga Gao Tianyi yang tidak dipanggil oleh Cina. QQ.com melaporkan bahwa Cina tidak memiliki gelandang bertahan dan gelandang tengah yang mampu mengalirkan operan dengan baik. Kelemahan tersebut seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia. Pada laga terakhir di bulan Maret 2025 lalu, sebenarnya lini tengah Timnas Indonesia sudah menemukan keseimbangan.
Patrick Kluivert menurunkan Joey Pelupesi dan Tom Hey di lini tengah. Kehadirannya dapat membantu kinerja penting lini tengah skuad Garuda saat bertahan maupun menyerang. Kelemahan ini berkali-kali jadi makanan empuk bagi Merah Putih. Pada lawan Bahrain, skuad Garuda berhasil mengeliminasi kelemahan lini tengah lawan saat memaksimalkan serangan balik. Imran Nahumaruri Yakin Yakob dan Yance Sayuri siap bela timnas Indonesia tanpa cedera. Seperti diketahui, Sayuri bersaudara dipastikan kembali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia jelang melawan Cina dan Jepang. Imran menegaskan bahwa pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia dipastikan dalam kondisi terbaik dan tak ada yang cedera. Saya pikir kita bisa lihat di pertandingan terakhir Malut, dalam 10 pertandingan terakhir itu tidak ada yang cedera, ujar Imran Nahumaruri kepada awak media termasuk. Diketahui sebelumnya saat masih era kepelatihan Shin Tae-yong, Yance Sayuri memang beberapa kali batal bergabung ke timnas Indonesia karena mengalami cedera. Imran mengatakan bahwa selama di klub, tim pelatih berusaha memperbaiki daya tahan fisik para pemain. Latihan dilakukan untuk memperkuat otot mereka dengan harapan bisa mencegah risiko cedera. Memang di awal-awal kebiasaan mereka seperti itu, tetapi kami tim pelatih mencoba meminimalisir agar tidak cedera, kata Imran Nahumaruri. Kami mencoba program-program yang membuat ototnya lebih kuat. Kita bisa lihat mereka tidak ada yang cedera sampai akhir pertandingan musim ini, ucapnya. Pemain berusia 46 tahun tersebut pun yakin bahwa Yakob dan Yance Sayuri siap membela timnas Indonesia tanpa cedera. Dia percaya tim pelatih telah menggembleng para pemain dengan baik sehingga yakin mereka akan jauh dari masalah fisik. Dalam 10 pertandingan terakhir di Liga 1, Sayuri bersaudara tak punya masalah cedera. Imran pun yakin keduanya bakal siap tempur bersama skuad Garuda. Mudah-mudahan ketika di timnas nanti tidak mengalami cedera. Jelas mantan pelatih PSIM Yogyakarta. Saya rasa ini memang saatnya mereka kembali ke timnas Indonesia. Imran pun mengaku bahwa sebelumnya saat Sayuri bersaudara tak dipanggil ke timnas Indonesia, dia meyakinkan keduanya untuk tetap bersemangat dan fokus membuktikan diri. Akhirnya mereka pun bisa menunjukkan performa terbaik. Setelah berhasil membawa Malut United tembus 4 besar klasemen Liga 1 meski tampil sebagai tim promosi, kedua pemain tersebut pun mendapatkan panggilan lagi. Pada Maret lalu mereka tidak dipanggil, saya bilang tidak apa-apa. Kalau kalian bekerja keras dan bisa angkat Malut di 5 besar, pasti kalian akan kembali ke timnas Indonesia. Tuturnya, kalian bisa lihat mereka main di pekan terakhir dan tidak cedera, pungkasnya. Sempat terlibat kasus pelecehan seksual, pemain Jepang minta maaf jelang lawan timnas Indonesia. Pada kesempatan ini, Hajime Moriyasu memanggil sebanyak 27 pemain. Namun, ada satu nama yang menjadi perhatian. Sosok yang dimaksud yakni Kai Susano. Dilansir dari Nikan Sports, Kai Susano sempat terlibat kasus pelecehan seksual. Pada Juli tahun lalu, Kai Susano ditangkap atas dugaan hubungan seksual tanpa persetujuan. Pemain yang kini bermain di klub Bundesliga FSV Mainz 5 itu dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 29 Juli dan dibebaskan pada 8 Agustus 2024. Akibat kejadian ini, Kai Susano sempat tak dipanggil ke timnas Jepang dalam kurun waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itu, Kai Susano sangat berterima kasih atas pemanggilan kali ini. Saya benar-benar bahagia telah terpilih untuk tim nasional Jepang, kata Sano. Saya akan terus bekerja keras agar dapat tampil baik sebagai pemain sepak bola di hadapan seluruh pendukung dan penggemar, dan saya akan melakukan yang terbaik, ujarnya. Lebih lanjut, pemain berusia 24 tahun itu mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Ia juga berjanji bakal melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menebus kesalahannya. Saya minta maaf karena telah menimbulkan masalah pada banyak orang.
Saya ingin terus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang lain selain sepak bola dan akan terus bekerja keras setiap hari. Saya benar-benar minta maaf, tuturnya. Sementara itu, Haji Memoriasu memutuskan untuk memanggil Kaishu Sano karena performa apiknya bersama FSV Mainz 5. Sano tercatat tampil sebanyak 34 kali atau tak pernah absen sekalipun di Bundesliga musim 2024 sampai 2025. Saya menghubunginya sendiri dan saya benar-benar merasa bahwa ia sangat menyesal. Saat bermain di Jerman, ia bermain dengan tulus dan keinginan kuat untuk berkontribusi bagi masyarakat. Kami memutuskan untuk menyambutnya kembali ke tim kami dan mengajaknya berjuang sebagai anggota tim nasional Jepang yang berkontribusi bagi masyarakat. Ketika kami menganggap anggota tim sebagai keluarga dan sebagai pelatih yang berhadapan dengan para pemain, ketika seorang pemain melakukan kesalahan sebagai individu, kami harus mempertimbangkan apakah akan membiarkannya sendiri di masyarakat atau menguburnya di dunia sepak bola, dan saya pikir akan lebih baik bagi kami sebagai keluarga untuk memberinya kesempatan untuk mencoba lagi, ucap Haji Memoriasu. Kabar terkini dari sektor bek kanan Timnas Indonesia, Sandy Walsh cedera. Kevin Dix telah kembali berlatih. Duel lawan Cina bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang. Di sektor bek kanan, Patrick Kluivert memanggil 3 nama utama. Ketiganya adalah Asnawi Mangkualam, Kevin Dix, dan Sandy Walsh. Masih ada Eliano Reinders dan Jakob Sayuri yang bisa dipasang di posisi tersebut. Sebelum dimulainya pemusatan latihan pada 26 Mei 2025, ada kabar baik dari Denmark. Kevin Dix terlihat sudah pulih dari cedera. Hal tersebut terlihat dari unggahan akun Instagram Copenhagen Sundays. Sebelumnya, sang pemain divonis mengalami cedera di bagian hamstring. Kondisinya tersebut membuatnya absen sampai akhir musim. Kevin terancam tidak bisa tampil saat laga lawan Cina. Sayangnya, Kevin Dix tidak berlatih bersama setim. Pemain 29 tahun tersebut masih melakukan latihan terpisah. Kevin Dix masih butuh waktu untuk kembali ke lapangan hijau. Sayang, kabar buruk juga menimpa sektor bek kanan skuad Garuda. Sandy Walsh sebenarnya kembali dipercaya tampil di lini pertahanan Yokohama F. Marinos dalam lanjutan J1 League 2020-5-2026 lawan Vissel Kobe. Sandy Walsh dipercaya jadi starter pada laga tersebut. Sayang, dirinya tidak bisa bertahan di lapangan sampai akhir laga. Pemain berdarah Surabaya tersebut harus digantikan pada menit ke-85 akibat cedera. Belum diketahui seberapa parah kondisi Sandy Walsh. Tentu, ini bukan kabar baik bagi Patrick Kluivert mengingat 2 bek kanan terbaiknya tidak dalam kondisi fit 100%. Meski begitu, masih banyak alternatif yang bisa dipercaya saat tampil lawan Cina. Asnawi Mangkualam dan Jakob Sayuri jadi 2 kandidat terdepan untuk menggantikan 2 pemain tersebut. Usai koret 13 pemain gerbong Eropa, Haji Memoriasu minta jebolan Barcelona pimpin skuad Jepang hadapi Timnas Indonesia. Total, ada 14 pemain yang dicoret oleh Haji Memoriasu. 13 diantaranya saat ini tampil di Eropa. Ke-14 pemain yang dimaksud adalah Ko Itakura, Hiroki Ito, Yukinari Sugawara, Yuta Nakayama, Junya Ito, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda, Kaoru Mitoma, Ao Tanaka, Ayase Ueda, Ritsu Doan, dan Reo Hatate. Selain itu, Haji Memoriasu juga memanggil 7 debutan dalam daftar skuad bulan depan untuk lawan Timnas Indonesia. Ex-pemain Timnas Jepang tersebut memilih untuk memberi kesempatan bagi penggawa muda, terutama jebolan Olimpiade 2024 Paris. Salah satu alasan mereka adalah menepikan 14 pemain tersebut adalah ingin memberikan waktu istirahat. Sulit untuk mengatakan apakah ada standar yang mutlak, tetapi saya memilih anggota ini karena mereka telah bermain dalam sejumlah besar pertandingan sepanjang tahun. Ujar Haji Memoriasu dilansir dari Gekisaka.
Dan karena saya tidak ingin memanggil pemain yang telah mengalami banyak cedera sepanjang musim, lanjutnya, meski telah menepikan sejumlah pemain senior, Hajime Moriyasu tetap memanggil nama-nama kondang. 3 nama yang dikenal publik adalah Wataru Endo, Daichi Kamada, dan Takefusa Kubo. Untuk 2 nama pertama, Hajime Moriyasu memberinya kesempatan mendapatkan menit bermain lebih banyak musim ini. Meski sudah bermain dalam sejumlah pertandingan, waktu bermain mereka masih pendek, ujar pelatih 56 tahun tersebut. Soal Takefusa Kubo, dirinya beberkan alasannya memilihnya untuk laga lawan Timnas Indonesia dan Australia. Pemain Real Sociedad tersebut punya jiwa kepemimpinan tinggi di usianya saat ini. Hajime Moriyasu meminta jebolan Akademi FC Barcelona tersebut untuk memimpin generasi baru Samurai Biru saat jumpa Timnas Indonesia nanti. Saya pikir penampilannya tahun ini membuat dia pasti akan terpilih, ujar Moriyasu. Dia selalu bertindak sebagai pemimpin di tim, berapapun usianya. Namun, saya memanggilnya dengan harapan dia akan bertindak sebagai pemimpin bagi para pemain baru dan memperlakukan mereka sebagai pemain seangkatan, tutupnya. Panggil 7 debutan dan coret sejumlah pemain senior, pelatih Jepang tetap yakin hajar Timnas Indonesia. Laga ini bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Pada laga pertama, Takefusa Kubo dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Australia. 5 hari kemudian, mereka bakal menjamu Timnas Indonesia di Suita Football City Stadium. 2 laga tersebut sudah tidak menentukan bagi Jepang. Pasalnya, mereka sudah dipastikan mengunci 1 tiket ke Piala Dunia 2026 sejak laga ke-7 di bulan Maret 2025 menghadapi Bahrain. Catatan, 20 poin, Jepang dipastikan tidak dapat dikejar oleh semua tim di grup C. Ini jadi kelolosan ke-8 Jepang secara beruntun di ajang Piala Dunia sejak pertama kali berpartisipasi pada edisi 1998. Hajime Moriyasu melakukan 14 perubahan dibandingkan skuad di bulan Maret 2025 lalu. Dari 14 perubahan tersebut, Hajime Moriyasu memanggil 7 debutan. Beberapa pemain yang belum mendapatkan caps internasional bersama Samurai Biru antara lain Kota Takai, Junosuke Suzuki, Kota Tawarat Sumida, Yuhi Rakawa, Shunsuke Mito, Ryunosuke Sato, Koki Kumasaka, dan Kodai Sano. Sejumlah pemain senior juga dicoret oleh pelatih 56 tahun tersebut. Salah satunya adalah Kaoru Mitoma dan Junya Ito. Selain itu, ada Ritsudo An dan Hidemasa Morita. Tidak ada nama penyerang Jepang kondang lainnya, seperti Ayase Ueda dan Takumi Minamino dalam daftar ini. Sebagian besar dari pemain senior tersebut tampil pada pertemuan pertama lawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kala itu, Samurai Biru menghajar Timnas Indonesia dengan skor 4-0. Meski menurunkan pemain pelapis, Hajime Moriyasu tetap yakin bakal membawa pulang kemenangan atas Timnas Indonesia. Dirinya yakin bisa membawa pulang 3 poin dari skuad Garuda. Saya bersyukur bahwa kami telah mampu mengorganisasikan tim untuk berkembang lebih jauh guna menciptakan Jepang yang terkuat, ujar Hajime Moriyasu. Pemain yang belum berpengalaman telah dipilih. Saya berharap mereka akan mendapatkan pengalaman yang akan membantu mereka berkembang lebih jauh melalui kegiatan ini. Tidak ada pertandingan tersisa untuk tim nasional. Siapapun yang bermain, saya memilih pemain yang memiliki komitmen untuk menang, ujarnya. Kata-kata keren Justin Hubner jelang Timnas Indonesia Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia melawan Jepang di Suita City Football Stadium Suita 10 Juni 2025. Menjelang pertandingan itu, Justin Hubner mengunggah foto dirinya memakai jersey Timnas Indonesia saat membela skuad Garuda. Membela negaraku dan rakyat apapun yang terjadi, tulis Justin Hubner dalam unggahan di Instagram Stories-nya. Justin Hubner masuk dalam daftar 32 pemain Timnas Indonesia.
Ia mengisi posisi pemain bertahan bersama Miss Hilgers, Jay Itzes, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Sejauh ini, Hubner menjadi salah satu andalan di lini belakang timnas Indonesia. Saat timnas Indonesia kalah 1-5 melawan Australia di Sydney pada 20 Maret lalu, Justin Hubner absen karena akumulasi kartu kuning. Curhat Yance Sayuri. Setelah berkali-kali gagal gabung ke timnas Indonesia karena cedera, Yance memang beberapa kali mendapatkan panggilan ke pemusatan latihan TC skuad Garuda. Namun, jelang merapat dia mengalami cedera dan membuat tim pelatih mencoret namanya. Kali ini dia berpeluang besar hadir di TC Timnas untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai 26 Mei nanti. Satu laga terakhir, yakni melawan Persija Jakarta pada Jumat malam ini, harus dilewati dengan baik agar dia siap bertugas di Timnas. Yance Sayuri menjelaskan bahwa dia bersyukur bisa kembali mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Menurutnya, ini jadi tanda tim pelatih masih percaya kepadanya dan melihat penampilannya cukup konsisten sepanjang musim ini. 7 gol dan 5 assist dari 31 pertandingan tentu jadi sebuah modal penting untuk merapat ke skuad Garuda. Kalau untuk pemanggilan ke timnas, yang utama saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kepercayaan kepada saya, kata Yance Sayuri dilansir dari laman Antara. Pemain asal Malut United ini melanjutkan bahwa beberapa dia memang kurang beruntung dalam pemanggilan ke timnas. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah dan menjadi motivasi untuk mendapatkan tempat di sana. Dia menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat karena kondisinya cukup bugar menuju TC. Tentunya, di sana persaingan akan ketat dan ini akan jadi ajang untuk membuktikan diri. Kalau soal untuk gabung ke timnas dan beberapa kali cedera, mungkin saya tidak bisa ceritakan itu. Karena, di sisi lain, semua kehendak Tuhan. Saya tidak bisa melebihi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu belum waktunya, saya terima. Karena semua yang terjadi di hidup saya itu atas kehendak Tuhan. Tegasnya, sebelum menuju timnas, Yance akan fokus memberikan kontribusi untuk timnya saat melawan Persija. Kemenangan akan jadi momen penting untuk bisa menutup Liga 1 musim ini. Apalagi saat ini mereka berada di posisi ketiga dan peluang untuk mencuri klasemen kedua dari Dewa United masih terbuka. Saya fokus untuk pertandingan besok, melawan Persija dulu. Selesai dari pertandingan besok, baru saya pikir ke timnas lagi, ujarnya. Media Inggris sebut Marcelino Ferdinand masuk daftar pinjaman Oxford United. Untuk musim depan, mau kemana? Oxford United sudah merilis daftar pemain yang akan dipertahankan musim depan. Ada 5 pemain yang dilepas oleh pihak klub. Ada Joe Bennett, Josh McEachran, Max Waltman, Eddie Breary, dan George Franklin. Ada 2 pemain timnas Indonesia dalam tim Oxford United saat ini. 2 nama tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Keduanya masih memiliki kontrak bersama klub. Marcelino Ferdinand memiliki kontrak sampai 30 Juni 2026. Dengan kontrak sisa semusim, Marcelino Ferdinand disebut-sebut masuk dalam daftar pinjaman. Marcelino Ferdinand dinilai butuh menit bermain di tim lainnya. Gelandang timnas Indonesia memang kesulitan mendapatkan menit bermain di musim ini. Ex-pemain Persebaya lebih banyak tampil di tim U21. Selain itu, dirinya baru bermain 2 kali di tim senior. Dirinya tampil sekali di Liga Domestik dan sekali di Piala FA. Owen Dale menghabiskan paruh kedua musim ini dengan status pinjaman di Wigan Athletic dan kemungkinan besar akan ada pemain yang keluar lagi, tulis Oxford Mail. Sementara menit bermain pinjaman mungkin dicari untuk Marcelino Ferdinand yang berusia 18 tahun dan Aidan Elliott Wheeler. Lanjutnya, sementara Ole Romeni masih punya kontrak cukup lama bersama Oxford United. Penyerang 24 tahun tersebut punya kontrak sampai 2028. Dirinya juga dapat banyak kesempatan tampil pada musim ini. Oxford Mail sebut Ole Romeni masuk dalam rencana musim depan.
Meski begitu, mereka juga menyebut bahwa lini depan butuh tambahan personil untuk memanaskan persaingan. Di lini depan mungkin ada beberapa ketidakpastian. Tom Bradshaw, Mark Harris, dan Ole Romeni semuanya terikat kontrak, tulis Oxford Mail. Tetapi, bala bantuan mungkin dicari, sementara Will Goodwin dan Gatlin Odonkor kembali dari masa peminjaman lanjutnya. Kini, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni fokus untuk tugas negara bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 di 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.